Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Kita lanjutkan dalam khataman Python. Ya, khataman kita di episode kali ini, kita akan melanjutkan ke halaman 225 dari 582 halaman. Oke, baik. Apa yang kita bahas? Kita lanjutkan di sini, yaitu bab yang ke-7.4. 7.4 Immutable object vs versus mutable object. Jadi objek yang tidak dapat diubah immutable ya. Objek immutable melawan objek mutable. Jadi yang dapat diubah. Recall that numbers and string are immutable object in Python. Their content cannot be changed. When passing an immutable object to a function, the object will not be changed. However, if you pass a mutable object to a function, the content of the object may change. The example in listing 7.5 demonstrated the differences between an immutable object and immutable object argument in a function. Ingat kita kembali ya, ingatkan kembali bahwa angka dan string adalah objek yang tidak dapat diubah dalam Python ya. Isinya tidak bisa kita ganti. Saat Anda mengirim objek ini ke fungsi, maka objek tersebut juga tidak akan berubah. Namun, jika Anda mengirim objek yang dapat diubah alias mutable ke suatu fungsi, maka isi objek tersebut dapat berubah. Contoh di listing 7.5 menunjukkan perbedaan antara objek yang tidak dapat diubah dan objek yang dapat diubah sebagai argumen dalam fungsi. Kita lihat listing 7.5, test pass mutable object.py. From circle import circle ya, div main my circle. Nah, ini diambil objeknya, ini dia pada fungsi main ya, dia memanggil objek namanya class circle, objeknya my circle. Print area for radius, maka n sama dengan 5, maka print areas my circle, n. Maka print radius is my circle dot radius, print n is berapa gitu ya. Maka di sini ada pakai fungsi berikutnya, yaitu def print areas c, times ya, print radius area ya, while times lebih besar daripada sama dengan 1, maka print c radius dan get area. C titik radius sama dengan c radius tambah 1, times sama dengan times min 1. Baik, kita akan lihat hasilnya. Ternyata di sini outputnya adalah radius. Ketika dia 1, radiusnya 1, maka 3,14. Ya, ini kan ceritanya memanggil circle ini. Ya, dia circle ini memanggil apa? Modul ya. Modul atau memanggil paket circle ini ya, yang berisi kelas circle. Oke. Maka 1, 2, 3, 4, 5 dihitung ini. Jika radiusnya 1 dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka radiusnya terakhir radius is 6, 6 ya. Kemudian n is 5, 5 ya. Oke. Kenapa? Karena ditambahi 1 kan ini. Tambahi 1 semua. Terakhirnya ini print areas. Baik, kita coba jelaskan di bawah. The circle class is defined in listing 7.1. The program passes a circle object my circle and in object n to invoke print areas my circle, n line 9, which print a table of areas for ready 1, 2, 3, 4, and 5 as shown in the sample output. Class circle ini didefinisikan di tempat lain ya, di listing 7.1. Yang sebelumnya. Program ini mengirimkan objek circle, yaitu my circle, dan objek integer yaitu n untuk memanggil fungsi print areas my circle, n di baris ke-9. Fungsi ini mencetak tabel luas untuk jari-jari 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang ditunjukkan pada output. Oke. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. When you pass an object to function, the reference of the object is passed to the function. However, there are important differences between passing immutable object and mutable object. Ketika Anda mengirim objek ke fungsi,
maka referensi objek tersebut yang dikirimkan ke fungsi, bukan objek itu sendiri. Namun ada perbedaan penting antara mengirimkan objek yang tidak dapat diubah dengan objek yang dapat diubah. For an argument and immutable object, such as a number or string, the original value of the object or set, the function is not changed. Untuk argumen objek yang tidak dapat diubah, seperti angka atau string, maka nilai asli objek di luar fungsi tidak akan diubah. For an argument of a mutable object, such as a circle, the original value of the object is changed if the content of the object are changed inside the function. Untuk argumen objek yang dapat diubah, seperti objek lingkaran, maka nilai asli objek dapat diubah jika konten objek tersebut diubah ke dalam fungsi. In line 20, the radius property of the circle object C is increment by 1. C dot radius plus 1 created a new ent object, which is assigned to C dot radius dot my circle, and C put point to the same object. When the print areas function is finished, C dot radius is 6. So the print out for my circle dot radius is 6 from line 12. Pada baris 20, fungsi print areas ini yaitu properties radius dari objek circle C ditambah dengan 1. Maka C dot radius tambah 1. Membuat objek integer yang baru. Yang kemudian ditambahkan ke C titik radius. Baik my circle maupun C merujuk ke objek yang sama. Ketika fungsi print area selesai, maka C dot radius menjadi 6. Inilah mengapa saat mencetak my circle dot radius di baris 12 hasilnya adalah 6. Nah, berubah tadi ya. Oke. In line 21, times main1 creates a new ent object which is assigned to times outside of the print areas function and is still 5, so the print out for n is 5 from line 13. Di sisi lain, pada baris 21, times main1 membuat objek integer baru yang kemudian ditetapkan ke times di luar fungsi print areas. Nilai n tetap 5. Oleh karena itu, saat menyetak n di baris 13 hasilnya adalah 5. Oke, maka poinnya di sini adalah mengirimkan objek yang dapat diubah ke fungsi itu dapat menyebabkan konten objek tersebut berubah. Sementara mengirimkan objek yang tidak dapat diubah ke fungsi ya tidak akan mengubah konten objek aslinya. Baik, 7.4 selesai. Lanjut ke 7.5, 7.5 ya, .5 hiding data field. You can access data field via instance variable directly from an object. For example, the following code which lets you access the circles radius from C dot radius is legal. C sama dengan circle 5, C titik radius sama dengan 5.4, maka print C titik radius adalah 5.4. Nah, kita mengakses secara langsung. Baik, hiding data file, jadi menyembunyikan data objek dalam Python. Pada Python, ya Anda dapat mengakses data objek itu melalui variabel instance secara langsung. Contoh kode berikut ini legal dan memungkinkan Anda mengakses radius lingkaran dari objek C. Jadi kita tuliskan ya, C sama dengan circle 5, C dot radius diganti sama dengan 5.4. Ternyata ketika kita print C dot radius itu ternyata 5.4 keluarnya. Berarti artinya radius kita bisa ngambil, C dot radius bisa diubah-ubah di sini. However, direct access of a data field in an object is not good practice for two reasons. First, data may be tampered with. For example, channel 1 in the TV class has a value between 1 and 100 to 120. But it may be mistakenly set to an arbitrary value. E.g., TV1.channel equal 125. Second, the class becomes difficult to maintain and vulnerable to bugs. Suppose you want to modify the circle class to ensure that the radius is non-negative after other programs have already used the class. You have to change not only the circle class, but also the program that use it, because the clients may have modified the radius directly. E.g., my circle.radius equal min 5. Baik.
Meskipun demikian, mengakses objek data objek tidak mengakses langsung data objek itu tidak disarankan karena dua alasan. Yang pertama, data dapat diubah seenaknya. Misalnya channel pada kelas TV seharusnya memiliki nilai antara 1 dan 120, tetapi bisa saja salah diset ke nilai sembarang. Contoh tv1.channel sama dengan 125. Kedua, kelas menjadi sulit dipelihara dengan rentan bug. Misalkan Anda ingin mengubah kelas circle ya untuk memastikan radius selalu non negatif. Setelah program lain menggunakan kelas tersebut, ya, Anda perlu mengubah tidak hanya kelas lingkaran, tetapi juga program yang menggunakannya. Karena program lain mungkin telah mengubah radius secara langsung, yaitu myCircle.radius sama dengan min5 ya. Ini juga rawan kalau kita mau maintenance. To prevent direct modification of data file, don't let the client directly access data file. This is known as data hiding. This can be done by defining private data files in Python. The private data files are defined with two leading underscores. You can also define a private method, name it with two leading underscores. Jadi untuk mencegah perubahan data objek secara langsung, ya kita bisa menerapkan konsep menyembunyikan data, yaitu data hiding ya. Ini dilakukan dengan membuat data menjadi privat. Dalam Python, data privat itu ditandai dengan dua garis bawah di depan nama datanya. Maka Anda juga bisa membuat metode privat dengan dua garis bawah di depan namanya. Jadi selain propertinya, ya variabelnya bisa dijadikan privat, metodenya juga bisa dijadikan privat. Baik, private data file and method can be accessed within a class, but they cannot be accessed outside the class. To make a data file accessible for the client, provide a get method to return its value. To enable a data file to be modified, provide a set method to set a new value. Jadi untuk data dan metode privat itu hanya bisa diakses dari dalam kelas dan bisa diakses dari luar kelas. Dan tidak bisa diakses dari luar kelas. Untuk membuat data bisa diakses oleh pengguna kelas, kita bisa membuat metode get untuk mengembalikan nilainya. Untuk memungkinkan data diubah, kita bisa membuat metode set untuk menetapkan nilai baru. Colloquially, a get method is referred to as a getter or accessor, and the set method is referred to as a setter or mutator. Secara informal, metode get disebut juga getter atau aksesor ya, dan metode set disebut dengan setter atau mutator. A get method has the following header, yaitu def get property name. Kita bisa dibuatkan memang ada fungsi yang depannya itu get ya. Sebuah metode get memiliki format header berikut, jadi ada get-nya ya. And the return type is boolean. The get method is defined follows by convention. Jadi jika tipe data yang dikembalikan itu boolean, maka secara konvensi atau perjanjian metode get-nya diubah menjadi is property name. A set method has the following header. Sedangkan sebuah metode memiliki format header yaitu set property name ya. Listing 7.6 revises the circle class in listing 7.1 by defining the radius property as private by placing two underscore in front of the property name. Jadi ditambahi di sini self.radiusnya dikasih dua gini ya, di privat ini. Oke, radiusnya semua di privat semua. Nah, maka the radius property cannot be directly accessed in this new circle class. However, you can read it by using the get radius method. For example, jadi contohnya di sini. Ketika circle with private radius import circle, maka diambil circle 5, maka C radius kita nggak bisa. Ya, maka kita harus mengambil dengan metode C get radius. Oke. Jadi kita tidak bisa dengan perubahan ini, ya, the radius property ini tidak bisa dirubah, property radius tidak bisa langsung diakses. Namun kita harus mengambil itu dengan metode get radius. Oke, kita lanjutkan sini ya. Line 1 import the circle class, which is defined in the circle with private radius module in listing 7.6. Line 2 creates a circle object. Line 3 attempt to access the property radius. This causes an error because radius is private. However, you can use the get radius method to return the radius. Line 5. Baris 1 ya, di sini baris 1 itu mengimpor
kelas lingkaran, kelas circle ya, yang didefinisikan di modul circle with private radius pada listing 7.6. Baris 2 ini membuat kalau baris 2 ini membuat objek C ya, yaitu C circle ya. Baris 3 mencoba mengakses properti radius C dot radius. Ini akan menyebabkan error. Kenapa? Karena radius bersifat privat. Namun Anda bisa menggunakan metode getRadius untuk mengembalikan nilai radius baris 5. Baik. Ada tips ya. If a class is designed for other program to use to prevent data from being tampered with and to make the class easy to maintain, define data field as private. If a class is only used internally by your own program, there is no need to hide the data field. Yeah. Note, name private data field and method with two leading underscore, but don't end the name with more than one underscore. The names with two leading underscore and two leading underscores have special meaning in Python. For example, radius is a private data field, but radius is not private data field. Baik, sementara itu untuk episode kali ini, insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Insya Allah, Python adalah pelajaran yang bahasa pemrograman yang mudah, simple, dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.